Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Ulfia Rahman dengan NIM F1S119082. Di sini akan mempresentasikan review jurnal algoritma genetika yang telah saya lakukan. Baiklah, yang pertama, review jurnal yang telah dilakukan yaitu mengambil jurnal dengan judul Optimasi Penjadwalan Perawat menggunakan Algoritma Genetika. Nah, jurnal ini berasal dari Prodi Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya. Untuk volumenya itu volume 5, nomor 13, diterbitkan tahun 2015. Nah, untuk penulisnya itu ada Rifki Roshidah Ilmi, Wayan Firdaus Mahmudi, dan Dian Eka Ratnawati. Latar belakang penelitian. Penjadwalan perawat merupakan suatu masalah kritis pada sebuah rumah sakit, terutama pada ruang ICU dengan pasien yang membutuhkan perawatan khusus. Dampak dari panjangnya jam kerja perawat serta tugas yang banyak dikhawatirkan akan mempengaruhi kualitas kinerja, kondisi fisik maupun kehidupan sosial. Maka, untuk menyelesaikan permasalahan penjadwalan perawat ini, digunakanlah algoritma genetika. Algoritma genetika dapat digunakan sebagai metode pengembangan sistem yang dapat membantu mengoptimalkan daftar jaga perawat. Pada penelitian ini, algoritma genetika digunakan untuk mendapatkan hasil kombinasi kromosom yang optimal sebagai penentuan komposisi jadwal serta perawat yang tepat sehingga didapat hasil penjadwalan yang sesuai kriteria. Selanjutnya, langkah penelitian. Yang pertama, selanjutnya langkah penelitian. Nah, pada bagian ini akan dibahas metode yang digunakan dalam penjadwalan perawat, serta langkah-langkah dalam mengimplementasikan metode pada penjadwalan perawat. Nah, langkah-langkahnya itu, yang pertama itu ada studi literatur, selanjutnya itu metode pengambilan data. Nah, untuk data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data perawat yang bertugas pada ruang ICU, RSUD Ibnu Sina Gresik. Selanjutnya itu analisis kebutuhan. Setelah itu ada perancangan sistem. Nah, proses implementasi algoritma genetika untuk optimasi penjadwalan perawat adalah yang pertama inisialisasi parameter awal. Selanjutnya, membangkitkan populasi awal secara random sebanyak jumlah populasi yang ditentukan. Berikutnya itu membentuk populasi baru dengan langkah-langkah seperti melakukan proses crossover pada induk yang terpilih, melakukan proses mutasi, menghitung nilai fitness, melakukan seleksi. Selanjutnya yaitu jika kondisi akhir terpenuhi, maka iterasi berhenti dan solusi terbaik adalah populasi. Nah, setelah itu ada implementasi. Setelah implementasi itu ada uji coba, dan yang terakhir ada evaluasi. Selanjutnya ada kromosom. Nah, bentuk kromosom dalam penelitian ini berupa representasi permutasi dengan jumlah gen sebanyak 360. Angka integer menunjukkan nomor perawat, setiap 4 kolom menunjukkan shift, sehingga 4 kolom pertama menunjukkan shift 1, 4 kolom kedua menunjukkan shift 2, 4 kolom ketiga menunjukkan shift 3, dan sehingga 12 kolom menunjukkan kebutuhan perawat dalam satu hari seterusnya sampai hari ke-30 dan berjumlah 360. Nah, untuk representasi kromosom itu sendiri digambarkan seperti yang terlihat pada gambar. Selanjutnya, nilai fitness. Untuk mengetahui bobot dari masing-masing individu, dilakukan perhitungan nilai fitness. Nilai fitness menunjukkan kualitas dari masing-masing individu. Hasil perhitungan fitness kemudian digunakan untuk masukkan pada proses seleksi dalam mencari individu terbaik yang akan menjadi solusi penyelesaian masalah. Nah, untuk menghitung nilai fitness itu digunakan persamaan seperti yang terlihat pada gambar. Selanjutnya yaitu seleksi.
Nah, proses seleksi dilakukan dengan menggunakan metode EliteSIM. Proses seleksi dilakukan untuk menyaring semua individu hasil proses algoritma genetika untuk membentuk generasi baru. Proses seleksi menggunakan metode EliteSIM selection, yaitu dengan memilih kromosom dengan nilai fitness terbesar sebanyak pop size yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya ada crossover. Pada proses ini, metode crossover yang digunakan yaitu single point crossover. Langkah-langkah metode one cut point crossover yaitu yang pertama, memilih induk secara random. Selanjutnya, memasangkan kromosom yang terpilih menjadi induk untuk melakukan proses crossover. Setelah itu, menentukan titik potong crossover secara acak. Nah, setelah ditentukan titik crossover, kemudian tukar gen-gen antar dua induk kromosom untuk menghasilkan offspiring. Nah, ilustrasi metode one cut point crossover dapat dilihat seperti yang terlampir pada gambar. Selanjutnya itu ada mutasi. Nah, metode mutasi yang digunakan yaitu reciprocal exchange mutation. Langkah-langkah dari metode mutasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, sama seperti crossover tadi, memilih induk secara random. Selanjutnya itu memilih dua gen secara acak pada kromosom, kemudian menukar nilai gen tersebut. Nah, ilustrasi reciprocal exchange mutation dapat dilihat seperti pada gambar. Selanjutnya yaitu penentuan kromosom terbaik. Nah, yang pertama itu dari hasil dan analisa pengujian ukuran populasi. Pengujian pertama yaitu pengujian ukuran populasi terhadap nilai fitness. Pengujian ukuran populasi digunakan untuk menentukan ukuran populasi yang terbaik agar menghasilkan solusi terbaik dalam kasus ini. Jumlah generasi yang digunakan adalah 100 generasi dengan ukuran populasi yang diuji adalah 10, 20, 50, 100, 150, dan 200, serta crossover rate 0,6 dan mutation rate 0,4. Pengujian ukuran populasi dilakukan sebanyak 10 kali. Nah, grafik hasil pengujian dapat dilihat pada gambar. Berdasarkan hasil pengujian pada gambar, semakin besar ukuran populasi atau pop size, maka rata-rata nilai fitness yang dihasilkan cenderung semakin besar. Pada ukuran populasi 10, individu memiliki nilai rata-rata fitness terkecil, yaitu 0,23369. Sedangkan pada ukuran populasi 200, individu rata-rata nilai fitness mencapai nilai terbaik atau tertinggi, yaitu 0,80094. Nah, penambahan ukuran populasi akan memungkinkan algoritma genetika untuk mengeksplorasi area pencarian dan sekaligus mendapatkan solusi yang lebih baik. Tetapi, pada batas tertentu, ukuran populasi yang terlalu besar akan membebani waktu komputasi dan kenaikan fitness yang didapatkan tidak terlalu signifikan. Nah, dari hasil uji coba populasi diperoleh ukuran populasi dengan hasil optimal yaitu 200 individu. Selanjutnya, hasil dan analisa pengujian banyaknya generasi. Nah, pengujian ukuran generasi digunakan untuk menentukan banyak generasi yang terbaik agar menghasilkan solusi terbaik dalam kasus ini. Pada uji coba generasi ini digunakan ukuran populasi 200 yang diperoleh dari hasil uji coba ukuran populasi yang telah dilakukan sebelumnya, yang dianggap dapat menghasilkan rata-rata nilai fitness terbaik. Ukuran generasi yang diuji adalah 50, 100, dan 150 dengan crossover rate 0,6 dan mutation rate 0,4. Pengujian ukuran generasi dilakukan sebanyak 10 kali. Nah, grafik hasil pengujian dapat dilihat pada gambar. Nah, berdasarkan hasil pengujian pada tabel gambar, semakin besar ukuran generasi, maka rata-rata fitness yang dihasilkan cenderung semakin besar. Pada ukuran populasi 20, individu memiliki nilai rata-rata fitness
terkecil yaitu 0,20417. Sedangkan pada ukuran populasi 150 individu, rata-rata nilai fitness mencapai nilai terbaik atau tertinggi yaitu 2,13674. Generasi maksimal pada pengujian ini adalah 150. Jika dilanjutkan ke generasi yang lebih besar, maka perubahan rata-rata fitness tidak signifikan, sehingga menghasilkan anak yang hampir sama dengan induknya, dan waktu komputasi juga lebih lama. Nah, hasil pengujian ini membuktikan jika jumlah generasi terlalu sedikit, maka area pencarian algoritma semakin sempit, sehingga solusinya kurang optimal. Sebaliknya, jika semakin banyak generasi, maka semakin besar waktu komputasinya dan belum tentu menghasilkan solusi yang lebih optimal. Nah, pola kenaikan fitness seperti ini juga didapat. Nah, pada pengujian ini, nilai generasi maksimal itu adalah 150. Selanjutnya yang terakhir ada hasil dan analisa pengujian kombinasi nilai crossover rate dan mutation rate. Uji coba berdasarkan crossover rate dan mutation rate dilakukan untuk mengetahui kombinasi CR dan MR yang paling baik untuk menghasilkan fitness terbaik. Nilai CR dan MR yang digunakan dalam uji coba ini antara 0 dan 1. Pengujian pada CR dan MR ini juga menggunakan hasil uji coba yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu hasil uji coba ukuran populasi dan uji coba banyaknya generasi. Ukuran populasi sebesar 200 dan generasi sebesar 150. Pengujian ukuran populasi ini dilakukan sebanyak 10 kali. Nah, grafiknya, rata-rata fitness yang diperoleh sangat beragam karena tidak ada suatu ketepatan nilai CR dan MR yang digunakan untuk memperoleh solusi yang optimal. Dalam menentukan kombinasi parameter yang tepat, dipengaruhi oleh permasalahan yang akan diselesaikan. Nah, pada uji coba ini didapatkan kombinasi CR 0,5 dan MR 0,5 yang menghasilkan rata-rata fitness terbaik yaitu 3,4266. Sedangkan pada kombinasi CR1 dan MR0 menghasilkan rata-rata fitness terendah yaitu 0,5015. Nah, nilai CR yang terlalu rendah dan MR yang terlalu besar mengakibatkan menurunnya kemampuan algoritma genetika untuk belajar ke generasi sebelumnya dan tidak mampu mengeksplorasi daerah optimal. Nah, selain itu, nilai MR yang terlalu rendah dan CR yang terlalu besar mengakibatkan konvergensi dini, yaitu tidak adanya perubahan terlalu besar dalam mendapatkan solusi ketika diuji coba pada beberapa generasi saja. Sepertinya cukup sekian penjelasan dari saya mengenai review jurnal algoritma genetika. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.